Jadi kata Allah, sesungguhnya orang munafik itu yang suka menipu kepada Allah. Menipu itu pura-pura menghadap padahal tidak. Apa wujud penipuannya? Jelas di Quran dikatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya itu malas. Malas itu artinya apa? Dia sholat, dia tidak sholat, tidak merasakan apa-apa, nggak ada rasa, kosong, seperti robot. Ditambah yang kedua, kata Allah, yura'unan nas, yura'unan nas. Dia sholat hanya ingin dipandang baik oleh manusia lain, bukan ingin dipandang baik oleh aku, kata Allah. Dia mengabaikan aku, kata Allah. Dia lebih suka disebut soleh oleh tetangganya daripada disebut baik oleh aku. Dia tidak mencari aku. Dia hanya mencari popularitas agar dipandang terhormat di mata masyarakat. Yura'unan nas. Yura, ria. Pameran. Ketika sholat berjamaah, bacaannya panjang, biar disebut orang lain, luar biasa. Bacaan Qur'annya fasih, panjang, hafalannya luar biasa, biar semua orang terkagum-kagum sama dia. Ketika dia sendiri, bacanya kulhu lagi, kulhu lagi. Dia pun baca kulhu bukan karena tertarik isinya, karena sangat tertarik oleh pendeknya. Makanya menurut ilmu fikih, ria itu ada dua, ada ria nifak, ria adat. Ria nifak itu melakukan sesuatu karena bermuatan. Semua ibadah kepada Allah itu dikait-kaitkan dengan kebutuhan-kebutuhanmu, dikait-kaitkan dengan keinginan-keinginanmu. Ketika bangkrut, mulai sadar, sholat. Saya yakin orang yang sholat, baru sholat ketika bangkrut, tambah bangkrut. Itu hukum fisikanya sederhana, like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Kenapa? Dia sholat bukan digerakkan oleh Allah, digerakkan oleh kebangkrutannya. Jadi Tuhannya apa? Tuhan dia itu bukan Allah, bangkrutnya itu. Hati-hati. Kan banyak yang mengajarkan keliru, mengajarkan agama, sok tahu. Kalau kamu banyak masalah, banyak tahajud, berarti tahajud itu didorong oleh masalah, bukan oleh Allah. Tambah banyak masalahnya. Itu sudah terbukti. Ada yang namanya law of spiritual attraction. Nah, gaul dikit. Ada law of attraction. Itu hukum tarik-menarik antara materi dengan materi. Sudah jelas. Kalau dulu waktu SMA pernah belajar namanya hukum gravitasi Newton. Bahwa setiap dua massa akan melakukan gaya aksi. Sama seperti kita ini. Kita massa nih, bumi kita massa. Antara kita dengan bumi sekarang tarik menarik. Gara-gara tarik menarik kalian bisa duduk tegak seperti itu. Bayangkan kalau tidak punya gaya gravitasi. Orang pergi ke angkasa tidak ada gaya gravitasi, mau minum kopi saja harus menciptakan gelas anti gravitasi. Kenapa? Air kopinya lari-lari. Ibu-ibu enak, ambil bawang tinggal ambil pisau sudah ada di situ. Kenapa? Itu karena gravitasi bumi. Pernah berterima kasih pada hukum gravitasi? Tidak, gak sadar. Nah sekarang dunia sains sudah masuk bukan law lagi, bukan law of attraction, tapi law of spiritual attraction, LOSA namanya. Udah tambah S, lebih keren lagi. Kemudian muncullah yang namanya like attracts like. Hati-hati punya utang. Begitu kata utang ada di sini, ingat, hanya akan menarik potensi-potensi utang baru. Utangmu tambah banyak. Harus diganti alam bawah sadar kita. Kata utang harus dihapus. Ganti berkelimpahan. Utangnya lunas, saldo kita nambah. Sayang sekali ya. Ilmu yang agung ini justru yang mengamalkan orang lain. Padahal Allah sudah bersabda,
Ya Allah sudah berfirman dalam hadis kursi, aku bergantung sangkaan hambaku. Jadi penentu takdir kita itu adalah pikiran kita sendiri sebetulnya. Subhanallah. Ilmu yang agung ini tidak kita terapkan. Akibatnya apa? Hidup kita begitu banyak keterbatasan. Terbatas uang, terbatas waktu, terbatas kemampuan. Semua yang membatasi adalah pikiran kita sendiri. Karena kita tidak bisa mengakses yang tanpa batas.